Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Arianto. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari Makul Sistem Informasi Manajemen, yaitu dimana mencari jurnal tentang SIM dan bisnis. Langsung saja masuk ke jurnal saya, yaitu yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Jasa Pengiriman Barang Berbasis Web. Baik, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Saat ini, perkembangan teknologi sudah mengarah kepada hal yang jauh lebih global, seperti penggunaan web pada sebuah perusahaan. Perusahaan transportasi merupakan salah satu di antaranya, melakukan pengiriman barang dari perkotaan hingga pedesaan, dari Sabang hingga Merauke. Perusahaan tersebut tentunya membutuhkan sistem informasi manajemen baik dalam pengolahan data, informasi atau profil perusahaan, hingga menampilkan biaya dan melakukan pemesanan jasa pengiriman barang yang keseluruhan aktivitasnya dapat dilakukan menggunakan halaman web. Oleh karena itu, kebutuhan akan web profil atau manajemen saat ini sangatlah mendesak untuk kemajuan perusahaan. Untuk itu, perlu dilakukan perancangan sistem informasi jasa pengiriman barang yang hanya dilakukan menggunakan atau berbasis web, sehingga dapat mengakomodir kebutuhan akan permintaan jasa pengiriman barang yang semakin meningkat setiap waktunya. Langsung ke pembahasan, yaitu ada 2.1 objek. Kajian ini memiliki sasaran pada beberapa perusahaan jasa pengiriman barang di wilayah DKI Jakarta yang menggunakan web based seperti media dalam pelaksanaan pekerjaannya. Dan lanjut 2.2 tempat dan waktu. Penelitian ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta atau dilakukan di lingkungan perusahaan yang ada di wilayah Jabodetabek, dan penelitian ini berlangsung selama 2 tahun. Lanjut 2.3 Simple atau responden. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Jumlah lebih sedikit daripada jumlah populasinya. Sedangkan sampling adalah suatu macam cara pengumpulan data yang sifatnya tidak menyeluruh, artinya tidak mencakup seluruh objek penelitian populasi, akan tetapi hanya sebagian dari populasi saja, yaitu hanya mencakup sampel yang diambil dari populasi tersebut. 2.4 Studi pustaka. Kepustakaan bertujuan untuk mempelajari dan memahami dasar teori yang menghubungkan dengan analisis kebutuhan yang telah dilakukan. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan mendapatkan data secara teoritis melalui literatur, jurnal penelitian, bahkan bahan kuliah dan sumber lainnya dari internet yang berhubungan dengan materi kajian penerimaan sistem informasi teknologi informasi, khususnya terkait transportasi, jasa pengiriman barang, dan perancangan sistem informasi berbasis web. Kuesioner. Pelaksanaan kuesioner dimaksud untuk mendapatkan data yang membutuhkan dalam penelitian. Kuesioner bersifat closed question yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat atau disusun. Kuesioner ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan gambaran dari responden tentang pengetahuan akan jasa pengiriman barang dan informasi tentang penggunaan aplikasi secara umum yang ada pada perusahaan mereka. Baik, lanjut. Rancangan masukan. PO nama masukan, PO sumber, pelanggan, distribusi, divisi, administrasi, dan seterusnya, seperti itu. Lanjut 2.7 Rancangan keluaran. Surat jalan berangkat, nama keluaran, surat jalan berangkat sumber, divisi administrasi distribusi, divisi perjalanan fungsi sebagai surat izin melakukan perjalanan pengiriman barang, dan seterusnya. Baik, masuk ke kesimpulannya. Berdasarkan deskripsi data penelitian data setelah dilakukan analisis serta pengujian, maka dapat disimpulkan secara garis besar adanya perancangan sistem informasi jasa pengiriman barang berbasis web sangat membantu dapat melakukan login atau monitoring
keberadaan barang pada saat pengiriman berlangsung. Tercapainya tujuan utama dalam penelitian ini, yakni merancang dan membantu sebuah sistem informasi jasa pengiriman barang, memberikan pengenalan pemahaman tentang pembukaan aplikasi jasa pengiriman barang. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.